Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Silakan Asifa. Selesai ya. Selanjutnya untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air ya, dan menumbuhkan jiwa nasional kita nyanyi lagu nasional ya, yaitu lagu Hari Merdeka. Silakan semuanya berdiri. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama ayat masih di kandung badan. Kita tetap cek kebersihan ya dan kerapihan. Kelas ini sudah disapu? Sudah. Dilihat di kolong meja ada sampah enggak? Di bawah meja, oh ya itu gali. Di bawah kamu ada sampah, silakan gali, dibuang dulu di tempat sampah gali. Ya, sudah dibuang gali? Sudah, ya. Selanjutnya Bapak cek untuk kerapihan ya. Silakan untuk semuanya berdiri. Berdiri dulu ayo. Barangkali ada yang belum rapi, dirapikan dulu. Sudah rapi semua? Silakan duduk kembali ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua? Masuk semua. Hadir semua ya. Bapak akan catat dulu kehadirannya, berarti 100% hari ini. Bentar, hadir semua ya. Breakingnya 1 ditambah 1. Baik, semuanya berdiri, udah siap? Siap. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Anak-anak, pernah kalian menyiapkan sarapan sendiri? Pernah. Kira-kira apa dulu nih yang kalian siapkan atau kalian lakukan? Ya, apakah menyalakan kompor, ataukah mengambil piring, atau mencuci tangan? Nah, dari konsep tersebut ya, ternyata saat kalian menyusun urutan langkah ya, kalian sudah melatih otak untuk berpikir seperti komputer. Bagaimana kita bisa membagi masalah besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dikerjakan? Yang kedua, informasi mana yang penting untuk menyelesaikan masalah dan mana yang bisa diabaikan? Yang ketiga, langkah-langkah apa yang harus kita ikuti agar solusi selalu berhasil. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ya, menerapkan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami konsep berpikir komputasional dan komponennya. Kita harus tahu nih
Ya, konsepnya gimana? Sama komponennya apa saja. Yang ketiga, menuliskan urutan instruksi secara logis dan sistematis. Materi Bapak akan bagikan pretest ya. Bapak akan bagikan pretest. Silakan ditulis nama sama kelasnya. Menampilkan media ya, media pembelajaran yaitu video ya, video tentang berpikir komputasional. Pengenalan komputasional thinking. Baik teman-teman, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional. Adakah yang mempelajari dan melihat komputasional di sini? Jadi, mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Cukup untuk kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sambil dimulai berdiskusi atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka kode yang ditulis akan sesuai dengan perhitungan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan antara komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari proses bimbing, mencerahkan penjelasan pelajaran, hingga menyiapkan masuk di sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Sebelum itu, contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan angka 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan membilang informasi yang telah terperlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks yang masa sekarang dan masalah ini mirip seperti merencanakan komunikasi di masa sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, penjelasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi dekomposisi jawaban lebih belasan. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk kriteria bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dibincang. Misalnya, kamu buat melipat dan melipat jadwal di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jadwal milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini katanya jadwal-jadwalan itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari berangkat di kelas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja
untuk menceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma artinya membuat langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi data belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus beli karena itu sudah mau ke pasar dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, pasti cara yang efisien misalnya mengambil barang yang paling bagus dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia untuk landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, guru akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam buku mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyebaran koper di samping bis yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ini membantu koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Lalu sopir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam kotak penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, dari paparan video tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, Lintang, silakan Lintang. Iya, bagus banget ya pertanyaannya. Mengapa kita perlu belajar berpikir komputasional ya? Dengan kita belajar komputasional, ya, ketika kita mendapatkan masalah, kita akan bisa dengan cepat menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan kalau kita ada inovasi, ya kita juga akan cepat mendapatkan inovasinya ya, karena di komputasional ini kita diajarkan berpikir secara teratur dan kreatif ya. Selain Lintang, ada yang bertanya lagi? Silakan Arkani. Oh iya, jadi berpikir komputasional ini atau coding ini membantu dalam pelajaran ya. Gimana gitu ya Pak ya? Emang ngebantu nggak ya? Jelas ya. Jelas ada efeknya, jelas ngebantu. Seperti halnya misal dalam pelajaran matematika, kita itu akan secara cepat mengerjakan matematikanya ya. Begitu juga dalam membuat cerita. Setelah membuat cerita project pun, kalau kita sudah belajar komputasional, nah project akan diselesaikan secara cepat ya, karena Bapak ingatkan lagi ya, berpikir komputasional itu atau kita belajar coding atau KA ini, kita dilatih berpikir secara teratur ya, kita juga berpikir secara sistematis. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan mempraktekkan salah satu yang tadi dijelaskan oleh media ya, oleh pembelajaran video tadi, praktek secara langsung salah satu komponen yang ada di dalam berpikir komputasional. Nah, di sini Bapak udah siapkan ada mie goreng ya. Terus di sini ada air panas. Terus ada apa lagi? Ini untuk tempat wadah pembuangan airnya ya.
Nah, ini ada tisu, barangkali ada tumpah sedikit-sedikitnya. Siapa yang ingin praktek mencoba? Silakan Arkani. Ya. Di mana ini? Di sini atau di ini aja nih? Di meja ini Arkani. Takut tumpah ntar kalau di situ ya. Nih, di sini nih, awas. Awas, pinjam dulu mejanya. Silakan Arkani. Boleh, silakan. Kasih salam juga. Silakan Arkani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan mie goreng dengan langkah-langkah yang benar. Iya. Pertama, buka wadahnya. Buka wadahnya ya. Iya, silakan dibuka. Jangan ragu-ragu, buka aja. Yang kedua, kita ambil bumbunya. Ya. Dan ini kita ambil. Ya. Dan yang ketiga, kita buka. Ini udah buka tuh. Dan kita tuangkan air panas ke mie-nya. Iya, kita tuangkan air panas ke mie katanya. Jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Sudah kan? Ya, ini sudah menuangkannya ya. Terus selanjutnya setelah menuangkan, kita tunggu ya. Kita tunggu. Ini dijepit, bisa nggak dijepit? Dilubangin dulu. Nah, gitu aja sudah. Kita tunggu. Ini sampai berapa menit ini? Kira-kira sampai kira-kira matang aja ya. Kira-kira matang. Setelah matang, kita tambahin bumbu. Setelah matang kita tambahin bumbu katanya. Apakah setelah matang ditambahin bumbu atau dibuang dulu airnya? Dibuang dulu airnya, ya, setelah matang tambahin. Dibuang dulu airnya. Setelah itu terus kita gunting bumbunya, ditaruh di dalam itu. Setelah ditaruh di dalam itu, bumbunya diapain? Diaduk dulu sampai merata dan dimakan. Bener kayak gitu langkah-langkahnya? Nah, cara dipraktekkan, kalau kita praktekkan secara langsung ini berarti termasuknya apa ini? Termasuknya apa? Ayo, abstraksi ataukah apalagi tuh? Pengenalan pola ataukah algoritma ataukah dekomposisi? Yang tepat yang mana? Yang dipraktekkan oleh Arkani? Algoritma, karena langkah-langkahnya benar, sesuai urutan ya, atau sesuai langkah-langkahnya. Ini sudah itu belum? Ya, silakan bentuk kelompok ya. Kelompok kayaknya sudah antara 4 sampai 5 orang dan sudah ini ada 4 orang, 5 orang, nggak apa-apa ya, 4 sampai 5 orang. Bapak akan bagikan untuk tugasnya ya.
5. Bapak contohin tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ayo tepuk 4 gimana? Tepuk 5. Paham semua? Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, tepuk 4. Ayo, ada yang salah ya. Harus fokus. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya kita akan presentasi ya. Presentasi mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, yang maju Asifah sama siapa? Adam. Silakan dipresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Contoh dalam Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan berpikir komputasional yang kaitannya dengan dekomposisi. Ya, silakan contohnya apa? Contohnya saat membereskan kamar, kita dapat memulainya dengan merapikan tempat tidur, mengumpulkan barang yang berserakan, serta menyapu dan mengepel lantai. Iya, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, dekomposisi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya katanya? Silakan gali. Apa saja langkah utama dalam berpikir Jangan cepat-cepat ya. Selain dekomposisi. Jangan cepat-cepat. Apa? Ulang. Apa saja langkah utama dalam berpikir komputasional selain dekomposisi? Oh, yang konsep itu ya? Iya. Berpikir komputasional selain dekomposisi itu apa aja katanya? Mengenal pola. Terus? Abstraksi. Terus apa lagi? Algoritma. Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Cukup. Selanjutnya tugas yang kedua. Ayo. Kami akan memainkan monster pengkodan. Iya. Akan mempraktekkan monster pengkodan. Siapa yang jadi monster? Iya, jadi monster ya kamunya ya. Silakan Adam. Dari mulai monster gurita ya. Matanya harus ditutup. Ya, nggak boleh ngebuka. Bapak lihat dari sini, bapaknya lihat nih. Kalau nggak ditutup, awas saja. Silakan mulai ini ya, untuk manusia yang ngontrol, yaitu pura-puranya dia robotnya gitu. Silakan, Nasibah. Atas. 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 Atas lagi. Kanan. 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 Ya, lanjut. Atas. Kanan. Kanan. Atas. Atas. Kanan. Kanan. Coba dibuka. Ada gambar apa? Kue. Kue. Benar apa salah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Lagi ya materi tadi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses berpikir secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep ilmu dalam komputer. Nah, berarti A-nya di atas. Kalau D ya berarti D-nya yang di atas. Kalau seandainya C ya berarti C-nya yang di atas. Paham semua? Ingat, barcode-nya jangan ketutup ya. Kalau ketutup tangan biasanya nggak bakalan ngebaca. Yang mana? Ya. Sudah semua? Silakan angkat jawaban kalian. Bentar, masih loading bapaknya. Ya. Udah masuk. Bentar ini Dimas belum masuk ini. Bentar ya. Arkani duduk dong. Itu kasihan yang belakangnya nggak ke-scan. Ini yang siapa Kalista belum ke-scan? Kalista ya, udah. Udah. Langsung lagi ya biar cepet. Wih. Sama semua jawabannya ini. Mantap. Lanjut. Sudah semua? Kalau sudah silakan angkat jawaban kalian. Pas scan, di scan. Sakit, tegang perut. Kalau sikut. Kalau sekat, ini sekat. Ya, paham? Sakit, sikut, sekat, sikat. Udah siap? Udah siap ya? Saya semuanya fokus. Ya, semuanya fokus. Ayo. Sekat. Sakit. Sikut. Sekat. Sekat. Masih sekat. Ya, masih sekat. Sikut. Sakit. Sikat. Ya, semoga belajar hari ini. Apa aja yang udah didapat? Oh iya, pembelajaran tentang komputasional. Nah, selanjutnya barangkali ada yang mau menyampaikan kesimpulan. Silakan yang mau menyampaikan kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Barangkali tadi sempat nyatet gitu ya. Pas pertemuan tadi sempat nyatet. Silakan ya. Ada yang mau menyampaikan? Arkani juga bisa, yang lain juga bisa. Siapa? Gali, silakan Gali. Berdiri Gali, nggak apa-apa. Tadi mungkin dia nyatet ya pas praktek tuh. Silakan Gali. Berpikir komputasional adalah cara berpikir langkah yang teratur, sederhana, dan logis seperti yang dilakukan komputer. Terdiri atas langkah dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas, logis, dan teratur. Ya, 4 hal utama yang perlu kita ingat adalah dekomposisi, pemecahkan masalah, ya, pengenalan pola atau mencari kesamaan, ya, serta abstraksi, ya, fokus pada hal yang penting, dan algoritma, yaitu membuat urutan langkahnya. Ya, dengan keterampilan ini kita bisa menyelesaikan masalah lebih cepat, lebih mudah, dan lebih cerdas, baik dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Ya, untuk pertemuan berikutnya, materi berikutnya tentang teknologi digital sebagai alat bantu manusia. Berarti pembelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat ya
untuk kehidupan kalian. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Are you ready? Ready. Sit down, please. Student ready. Selesai. Silakan Asifah. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.